Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Bila hati kita tidak melekat kepada hal-hal yang duniawi, yang material, hal-hal yang sifatnya fana, ya. Haleluya, saya lupa nyalakan videonya, udah. Oke, saya akan tampilkan satu ya gambar. Oke. Jadi yang namanya Ratu Sheba, ratu dari negeri selatan. Saya geli ya, itu ada teman-teman itu yang apologet sama orang-orang Muslim. Berkali-kali ya saya heran itu loh, saya heran. Yang namanya Ratu Selatan itu katanya, oh itu Ratu Selatan itu ada di Pulau Jawa. Nah ini Ratu Selatan, mana Pulau Jawa? Nah ini Ratu Selatan ini, ada di Pulau Jawa, kan selatan kan. Nah ini Ratu Selatan ada di sini pantai ini. Nah ini pantainya nih. Wah saya terbahak-bahak. Saya pikir dia bercanda loh ya. Ini serius.
Jadi mereka berpikir Nyi Roro Kidul itu adalah Ratu Seba yang pergi ke Salomo itu loh. Yang mati saya zaman itu. Tapi masalahnya memang ya ada mitos-mitos di dalam gereja, ya di dalam Yesaya 10 itu kalau nggak salah dia selalu tunjukkan itu nubuatan tentang Indonesia. Yesaya 10 Kedar ini Bayot Kedar dengan onta-ontanya. Saya lagi mikir apa di Indonesia apa ada onta ya? Oh iya di Ragunan. Saya baru ingat di Ragunan itu ada onta. Di Kebun Raya Bogor itu ada onta, saya pernah lihat ya. Tapi bukan itu yang dimaksud ya. Karena di Indonesia kan banyak Islamnya itu Kedar Nebayot. Nah sekarang saya nanya, ya, kenapa Islam sebut Kedar Nebayot? Apakah karena Islam itu keturunan Muhammad? Terus Muhammad ini keturunannya Kedar apa Nebayot? Apakah Kedar dan Nebayot urunan sperma jadi Muhammad? Kan enggak kan? Harus salah satu kamu sebut mau Kedar apa Nebayot. Nggak ada yang bisa jawab. Harus pilih. Nah, yang satu bilang Kedar, yang satu bilang Nebayot. Nah, sekarang pikir, kamu kalau sejarah aja nggak jelas, bagaimana? Nah, itu terus kita tengking roh Kedar, roh Nebayot kami ikat. Wah, roh Kedar Nebayotnya lagi pelongo-pelongo, gigit jari. Ya, gua lagi. Bukan ya. Islam itu spirit of Babel, ya roh Babel. Orang kuatnya itu orang kuat Babel. Ya, itu udah pernah kita jelaskan. Nah, sekarang Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul. Nah, itu nyanyi Ratu Pantai Selatan. Tapi ini ratu dari negeri selatan. Yaitu dari negeri Seba. Jadi bukan Nyi Roro Kidul. Ngawur. Udah nggak ada orang zaman itu bilang Nyi Roro Kidul. Nah, kalau mau nanya ratu dari selatan, itu yang dimaksud adalah ini. Ini kan mereka dari sini. Ya kan? Selatannya mereka itu daerah sini. Nah, ini yang namanya selatan. Nah, inilah ini dulu Yemen itu namanya Seba. Zamannya Salomo, Yemen itu namanya Seba. Ya. Keturunannya dari si jadi lupa kan. Keturunannya dari Ham, ya, Seba. Ya. Karena nanti mereka di sini kumpul, Sem, Ham dan Yafet itu ada di sini. Ya, Sem, Ham dan Yafet ada kumpul di situ. Ya, ada Yoktan keturunannya Sem, ada Seba keturunannya Ham, ada orang Kus keturunannya Ham, ada keturunannya Yafet semua. Lalu berkawin campur. Makanya disebut Arab. Tanah ini namanya Arab. Dari dulu juga namanya Arab. Ya, dari dulu namanya Arab tanah itu. Kenapa? Artinya bercampur. Arab itu artinya bercampur. Yang kedua artinya padang pasir. Ya, padang gurun, padang belantara. Arab, ya, Arab. Tetapi yang ketiga artinya senja itu loh, padang dari pergantian dari siang ke malam itu namanya Arab. Atau petang, jadilah pagi, jadilah Arab, jadilah boker. Arab ya. Kalau dibilang yang lebih kecil menguasai malam, menguasai petang, Arab. Bulan Sabit itu hilal dewa bulan Sabit menguasai tanah Arab. Menguasai petang. Nah, itu maksudnya Arab itu dengan ayin resbet, tulisannya sama. Ya, Arab itu artinya petang, padang gurun atau bercampur. Mereka bercampur oleh perkawinan, katanya Daniel ya, Daniel 2 ayat 43. Mereka bercampur oleh karena perkawinan. Makanya disebut Arab, tanahnya ini daerah orang Arab. Nah, Sheba itu tinggalnya yang sebelah sini, daerahnya Yemen ini sekarang. Ya, itulah Sheba. Lalu dia pergi ke sana. Dulu negeri Sheba ini negeri yang makmur ya. Lalu dia pergi ke sana. Nah, itulah Sheba ya. Jadi jangan bilang Nyi Roro Kidul pantai selatan, nggak ada urusannya. Ya. Nanti jangan-jangan ada yang bilang Semar itu nanti Nabi Elia lagi. Jangan ya, bingung lagi ntar. Jadi jangan gotak-gatik gatuk. Kita belajar Alkitab. Zaman itu namanya dunia itu ya batasannya cuma itu saja ya. Nggak nyampe ke Cina, nggak nyampe ke Jepang, nggak nyampe ke Antartika. Yang namanya dunia waktu itu ya sekitar itu saja. Ya.
Karena situlah pusat peradaban zaman itu. Oke, kita balik ya di Alkitab. Nah, ditambah 1 Yohanes 2, sebenarnya ada ayat yang bagus ya, di ayat 7 sampai 17 nanti Anda baca sendiri. Cuma kita akan membaca di ayat 15 sampai ke 17. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jikalau orang agape kepada dunia, agape loh. Karena sedemikian besar agape Allah kepada dunia. Kalau Allah agape kepada dunia, dia benar-benar agape. Tapi kalau kita manusia agape kepada dunia, mati kita. Ya, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan, semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Ya, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Salomo dalam segala kemegahannya, Salomo minta hikmat. Asal usulnya ya, Salomo minta hikmat. Karena Salomo minta hikmat untuk menggembalakan Israel, maka Tuhan kasih semuanya. Yang tidak diminta pun akan dikasih. Ya, bahkan diberikan yang tidak diminta. Salomo tidak minta supaya dia bisa mengalahkan semua lawan-lawannya. Salomo tidak pernah meminta untuk dia bisa menjadi kaya. Salomo tidak meminta hal-hal yang untuk memuaskan dirinya. Salomo minta hikmat. Namun karena dia punya hikmat, itulah pilihan yang tepat, yaitu minta hikmat. Hikmat yang dari surga untuk membangun. Makanya tangannya Salomo itu selalu membangun. Karena hikmat yang dari surga itu agape, cinta, ya penuh dengan cinta. Cintanya itu membangun. Tetapi yang namanya agape kepada Tuhan Yesus itu harus agape kepada Tuhan itu harus dipelihara seperti taman. Anda nggak bisa biarkan saja agape itu. Dan agape itu bisa cemar dan kita nggak bisa membedakannya. Ya, nggak bisa langsung kita langsung beda, enggak. Sampai hari ini orang masih bingung dengan namanya cinta. Ya, kasih, cinta. Lalu homoseksual dibilang cinta. Ya. Namanya selingkuh dibilang mengasihi. Lu kan saya mengasihi dia tuh pas saya nolongin dia. Dia yang mana itu Pak cabe-cabean itu. Kasihan enggak bisa bayar sekolah saya bayarin. Lah ya habis kamu bayarin terus kamu Pak kamu rayu-rayu, kamu goda-goda. Lah iya kan Pak, namanya kan dia kan harus supaya tahu cari uang itu enggak gampang. Udah ngajar. Alasannya kebanyakan alasan lu. Intinya kan kamu dasar hatimu kan cabul. Kamu nggak bisa membedakan mana kasih yang sejati, mana kasih yang cabul. Nah, alasannya banyak pokoknya satu septic tank nanti impor dari Alaska. Pokoknya banyak alasannya. Nah, masalah itulah. Pertama hikmat itu memang penuh dengan cinta. Lama-lama cintanya dinodai, cinta yang ternoda, kayak judul film ya, ranjang ternoda. Tapi memang itulah yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita pertama kali mengasihi Tuhan, cinta mula-mula kita, cinta itu harus dipelihara. Ya, begitu Anda nggak pelihara, mulai di dalamnya ada keinginan daging, keinginan daging itu hawa nafsu ya, itu seks, keinginan mata itu harta, semua yang kita pengen, ya, dan keangkuhan hidup itu adalah tahta, status sosial, kekuasaan, power, itu ya. Ini kemudian menodai kita, oh tadinya bagus, oh saya dulu tadinya mulia, oh saya harus kaya. Kenapa? Saya ingin melayani Tuhan. Sekarang saya melihat saya tidak perlu kaya saja, ya. Dengan komunitas kita ini kita bisa kasih makan tiap hari 2.000 lebih orang ya. Kemarin aja minggu kemarin aja kita 1.500. Kita bisa kasih makan 2.000 lebih orang setiap hari. Tanpa saya harus kaya raya. Saya tidak memahami tulisannya Paulus berkata, aku memang miskin tetapi memperkaya banyak orang. Itu adalah teka-teki buat saya sampai dengan tahun ini saya baru tahu jawabannya. Aku miskin tetapi memperkaya banyak orang.
Karena saya terpengaruh dengan teologi yang berkata, kalau kita mau melayani Tuhan, uangnya harus banyak, harus diberkati. Bagaimana kita memberkati orang kalau kita tidak punya berkat? Benar juga ya. Bagaimana kita bisa ngasih orang kalau kita nggak punya? Apa yang saya kasih ya? Berarti saya harus kaya. Akhirnya saya ngoyo. Wah, akhirnya ruwet ya. Pertamanya tujuannya mulia, saya bikin yayasan, ya kan, saya bikin yayasan, saya kerja, uangnya, keuntungannya semua untuk yayasan itu, mulia semua, semoga luar biasa. Tapi di tengah jalan belok, karena di tengah jalan kemudian ada intrik, ada friksi-friksi. Jadi yang hari ini yang kita sedang lewat ini, tontonan gratis ini, dulu kita sudah lewat. Bedanya dulu saya lawan, bedanya dulu saya tak jebak-jebak orangnya. Saya cucuk-cucuk, saya bubuk-bubuk, wah semuanya sampai, karena jengkel banget saya itu ya. Pendeta lagi, maksudnya ya nggak tahu pendeta beneran, nggak tahu enggak ya, pokoknya sering khotbah segala macem lah, aktivis lah, anak angkatnya pendeta terkenal lagi ya kan, ya tetapi ya itu tadi proses, ya proses, karena saya juga belum rendah hati waktu itu, saya juga masih sombong, ya kemudian otoritas kita akhirnya ya kenalan jenderal ini jenderal itu, dari dulu ya kalau saya sampai wah dari sebenarnya memang gila bener. Akhirnya semua itu terjadi karena sudah penuh kemarahan, harus tanggung, ya kan? Tanggung satu dosa melahirkan dosa yang lain. Nah, wis tanggung, sepikir mau apa wis, neraka wis dalam hati saya. Sekalian Tuhan juga nggak ngampuni saya kok. Akhirnya saya sadarnya ketika anak saya ngejerit ya. Saya kaget, bisa balik nggak? Aduh Tuhan, nggak bisa balik. Karena tanggung jalan. Dan mau apa? Akhirnya ketemu Tuhan Yesus. Ketemu Tuhan Yesus saya masih bingung mau ngapain ya. Bisa pulih nggak nih, deg-degan juga. Ternyata bisa ya, nggak ada mustahil bagi Tuhan. Kemudian yang luar biasa Tuhan baik ya. Tuhan ajari saya tentang mengasihi dunia yang ada di dalamnya ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, stop mengasihi Tuhan. Kelihatannya mulia. Ya memang mulia, bukan kelihatannya. Tapi kemudian ketika kita melakukannya dengan cara-cara dunia, itulah sebabnya ya ada beberapa tim kita yang meminta supaya dana itu diputerin untuk bisnis sehingga tidak tergantung dari YouTube-nya saya. Saya bilang ya nggak boleh. Saya sudah melakukannya dulu ya. Saya sudah mencobanya. Tadinya murni, lama-lama ruwet. Tadinya murni, baik, baik, lama-lama ruwet. Nggak ruwet pun, kalau untung nanti tetap ruwet, karena saya sudah ngelihat banyak yang ruwet-ruwet. Lebih baik begini, Tuhan suruh kita kasih makan, ya jalan terus, enggak ya berhenti. Nah itu saja, nggak usah pusing. Kalau Tuhan suruh jalan, kita kasih makan, kita bikin tenda-tenda itu ya, untuk ada 1 miliar kita butuh ya. Dan bahkan kita mau pengen punya kapal sendiri, ya kapal rumah sakit itu ya. Ya Tuhan kasih. Enggak, ya udah nggak usah ngoyo. Nggak usah duit diputar-putar. Biar rakyat, biar umat yang bekerja. Kemudian mereka menabur untuk Damaris. Itu. Jangan Damaris ikut kerja lagi. Nanti saingan nanti. Jangan, enggak usah. Damaris fokus saja ngasih makan. Gitu ya. Karena tadinya kita benar mulia mengasihi Tuhan. Tapi nanti kemudian belok. Apalagi kemudian udah friksi-friksi, udah intrik, duitnya banyak. Sekarang masih 500 juta. Kalau sudah miliaran apa segala macam pusing. Bersihkan dari intrik dari politik. Clear. Ya kan? Apalagi nanti udah kaitan pajak. Wah, ada ruwet semua. Nah, aturan-aturan pemerintah, kita sumpet-sumpetan, ada kucing-kucingan, enggak usah. Nah, itu yang Tuhan jaga. Dan hikmat itu yang penuh dengan hikmat yang penuh cinta itu nanti akan mengerjakan. Jadi ada hikmat, jangan khawatir. Kalau Anda punya satu pekerjaan, Anda minta hikmat dari Tuhan yang penuh cinta, jangan khawatir. Jadi, ya, yang penting Anda penuh cinta yang melimpah itu tadi. Minta hikmat. Minta, hikmat itu minta. Tuhan kasih aku hikmat Tuhan, bagaimana aku mengelola bisnisku dengan cinta.
Tuhan, bagaimana aku mengelola hidup keuangan rumah tanggaku, keuangan gerejaku, bagaimana aku bisa mengelola hidup semua, ya apa yang Tuhan sudah percayakan anak-anakku. Aku mengelola apa saja yang sudah Tuhan percayakan. Tim kecilku ini, ya persekutuan kecil ini dengan cinta, ya. Tetapi memang disitulah ada harta tahta dan wanita, ada uang kolektor, kita bingung, ya kan? Atau apalah kalau ada perusahaan maka ada uang yang kelihatannya menggiurkan, ya kelihatannya menggiurkan. Saya pertama jujur ya, kalau saya orang kasih uang saya selalu telepon ke HRD, ini ada orang kasih uang saya sampai bingung-bingung HRD-nya, kasih berapa Pak Paul 100 juta, bingung-bingung dia, aduh apa tas tokennya, iya tapi notanya sudah dibuat Pak Paul pajak, kalau Pak Paul kasih 100 juta lagi nanti geger nanti di kantor. Akhirnya disuruh bikin rekening, tapi suruh laporan terus kan, bikin rekening atas nama saya tapi dilaporkan ke perusahaan. Itu jujur dulu saya pertama, wah lapor masuk uang berapa saya tak laporin. Uang orang kasih saya berapapun tak laporin. Terus saya ngeliat teman-teman saya pada beli mobil baru, beli apa, ya saya padahal mobilnya sudah diganti ya coba. Terus saya tetap di situ, tetap jujur. Berapa tahun, 10 tahun masih jujur. Lama-lama nggak tahan, saudara. Lihat orang kaya-kaya, saya nggak kaya-kaya. Maksudnya, wah sampai gila-gila, ya, jalan-jalan kemana, segala macam. Nah, itu tadi ya, hati yang tulus itu, karena lingkungannya kita memilih pergaulannya ke sana. Kalau hari ini Anda tanya sama saya, kepengin nggak pakai mobil mewah, Ferrari? Enggak. Benar-benar nggak kepengin. Pengen nggak pakai jam tangan mewah? Benar-benar nggak kepengin. Karena lingkungan saya nggak ada yang pakai begitu. Semua teman-teman saya di sini orangnya sederhana hidupnya. Ya, yang nggak marah kalau makan itu saya oke orang-orang sederhana lah, orang-orang bule-bule tapi sederhana-sederhana. Mereka punya uang tapi sederhana hidupnya karena tinggal di desa saya ya, bukan tinggal di kota. Nah, kalau saya di Rotterdam atau saya di Berlin ya mungkin beda lagi ceritanya ya. Tetapi saya tinggalnya di sini, hidupnya sederhana. Orang-orang semua orang yang kaya katanya kaya raya, itu orang kaya raya sekali punya ini punya itu. Tapi naik sepeda, dia naik sepeda kemana-mana. Ya jadi dari situ menginspirasi membuat itu tadi ya. Karena pemikiran untuk kaya, pemikiran hidup mewah, pemikiran Anda punya istri 3, punya selingkuh, punya cem-ceman apa segala macam kan. Karena Anda sering lihat. Kalau Anda yang di Jakarta kerja, ya saya paham. Tiap malam dulu saya ada kalau nggak di Sense di Novotel, ya kalau nggak di Sense di Sun City, ya di Crown, wah di tempat-tempat begitu tiap malam. Wah tahun pertama tahan goda, tahun kedua tenang saja, suci mulia tenang saja. Sambil bahasa rohi para pasikara para ting, ya hai mau porselen semua ting, waduh porselen lagi. Tahun kedua ya ndak sikara pasikara mana kuraba-raba lama-lama basah. Tahun pertama ya imanku kuat, tahun kedua ya Amin Wijaya, pusing, ya kan, gitu. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankan cinta sama Tuhan itu murni? Ya pergaulanmu kudu bener. Ngerawat cinta itu ya dengan punya komunitas yang baik. Begitu Anda keluar dari komunitas itu, kemudian Anda kumpul sama orang-orang yang lain, ya pusing. Makanya pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Itu kita nggak bisa bohong, ya. Jangan jadikan teman bisnismu sebagai teman pergaulanmu. Beda ya. Kita bergaul, kita berinteraksi dengan mereka, tetapi kita punya komunitas ring satu kita. Itu orang-orang yang punya visi, misi yang sama, punya cinta yang sama. Begitu ring satu Anda meleset, ya goyang. Ya, Anda harus ingat, mereka bersentuhan dengan dunia luar, oke, just touch business. Begitu Anda masuk dalam kehidupanmu sehari-hari, untuk cerita yang mendalam, wah apalagi sampai angkat saudara segala macam. Anda angkat saudara, oh ini adikku, 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 ya kan? Lama-lama adik-adekan, ya kan? Jadi dokter-dokteran, suster-susteran, akhirnya wah pusing pokoknya. Saya nggak percaya ya,
Orang sudah ketemu gede, laki-laki perempuan, oh ini aku ini kayak adekku. Pegang, 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 pegang. Makanya dia kan nggak boleh ya pegang-pegangan ya. Ya, serius ya, saya nggak bohongan. Jangan ya, harus pelayan bareng pegang-pegangan. Laki-laki perempuan, rangkul-rangkul. Ini adekku kok, bohong, bullshit. Saya nggak percaya saya nah. Najis semua itu dalamnya. Nggak usah lah, nggak usah lebay, nggak usah pegang-pegangan lah. Ya, nggak usah yang sok akrab-akraban begitu, nggak usah lah. Jangan. Percaya saya, itu bukan budayamu. Ya, bahkan di Belanda saja orang cipika-cipiki begitu saja, kita langsung tahu cara dia cipika-cipikinya, kita langsung tahu ini nafsu apa karena apa namanya karena kultur. Nah, kalau di Eropa kan peluk cium 3 kali begitu kan, tung 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 3 kali, cup cup cup. Tapi kita tahu ini nafsu apa enggak, kita dari situ kita ngerti. Ya, hati-hati Anda ya. Hati-hati ya teman-teman di komunitas kita. Nggak ada adik-adik dan kakak. Kita semua saudara. Tapi jangan pernah ngomong, oh ini sudah kayak adikku sendiri. Wah, berduaan kemana-mana. Wah, suamiku percaya kok, suamiku percaya. Jangan percaya. Nggak ada. Percaya sekali, 2 percaya, 3 kali pegang-pegangan, sentuhan-sentuhan. Cuman tempel-tempel, gesekan-gesekan kulit. Ya, akhirnya basah juga. Percaya saya. Ya, kalau Anda pengen lolos dari ya supaya cinta agapemu tetap dijaga antar kita. Jaga yang benar. Karena itu semua ada dekat di sana. Ya, termasuk kekuasaan, intrik politik. Bersihkan komunitas kita dari intrik dan politik. Bersihkan. Bersihkan. Nanti hatimu tetap murni, hatimu tetap tertuju sama Tuhan. Begitu kamu udah mulai main intrik politik, kamu pengen sesuatu dengan cara geser sana. Oh, nanti kan gini, diatur-atur. Dah, itu bukan dari Tuhan. Kan dari Tuhan aja kita langsung belak-belakan. Saya bersyukur ya, para penatua ini orangnya ini semua ya, belak-belakan semua. Jeder, ya mungkin orang kadang-kadang sakit hati. Ya tapi Anda harus terima. Lebih baik yang belak-belakan begitu daripada yang intrik-intrikan tiba-tiba Anda nggak sakit hati tapi tiba-tiba Anda dibuang. Jangan. Kita mah kalau iya, enggak. Kroni-kroni nggak ada kroni. Pokoknya ikutin SOP, kita jalan semua, kita penuh dengan kasih, kita jalani dengan kasih. Simpel ya, ada 3 hal tadi ya. Hatinya selalu lurus buat Tuhan. Ya kan? Buat Tuhan. Buat bisnis. Hati kita kudu bersih dulu. Jangan kita melakukan pekerjaan sambil kita mau ngambil keuntungan dari pekerjaan ini. Nggak usah. Teladanilah saya. Fokus. Dah, sana. Loh nanti buat hidup, ya Tuhan sediakan. Nyatanya Tuhan sediakan buat saya. Anda kebayang nggak kalau Anda sekarang kayak saya ya, cuman bawa one way tiket ke Eropa. Terus mau menghidupi keluargamu pakai apa? Oh, saya mah polos-polos saja, jalan. Hari ini keluarga saya nggak jadi gembel. Banyak orang datang ke Eropa jadi gembel, ya, ilegal. Kami legal. Dari awal kami legal. Dari hari pertama menginjakan Eropa, kami legal. Kita sudah atur semuanya. Bawa duit? Enggak. Serius, saya cuma bawa duit $100 satu lembar itu. Ya. Serius ya, saya masuk Eropa itu cuma bawa duit $100 itu. Tuhan sediakan semuanya. Dan tidak pernah saya minta sama orang, tolong dong aku diutangin ini. Nggak pernah. Nggak pernah. 2. Nah, jadi inti yang pertama itu Anda murnikan. Anda melayani, Anda murni. Jangan pernah mengambil keuntungan uang dari pelayanan. Mau, tapi kalau ada orang kasih, ya terima. Orang dikasih kok nggak terima kan bodoh. Munafik yang namanya. Oh, saya nggak mau. Sorry nggak usah, jangan. Munafik lah. Enggak lah, munafik Anda. Terima kalau ada orang kasih, tapi jangan minta. Ya, kalau disuruh pergi kemana nggak ada duitnya, bilang nggak ada duitnya buat berangkat, mesti diongkosin. Nah, saya mah terus terang ya, orang undang saya pelayanan, saya bilang kalau saya nggak punya uang, boleh nggak kirim tiketnya, saya kirim tiket. Udah kirim tiket, nggak ada uang nggak apa-apa, yang penting kirim tiketnya. Ya biasanya supaya nggak ribut ya kirim uangnya. Wah, dulu kan gitu, saya di Eropa, masuk Eropa duitnya dari mana? Kirim tiket ya, nanti saya berangkat, saya nggak punya uang buat beli tiket. Nggak mikir PK-nya berapa, PK-nya berapa. Saya ada hamba Tuhan mau datang sini, terus saya cuma minta tolong dibelokin. PK-nya berapa? Saya sampai kaget. Jangan nanya Pak, di sini jangan nanya.
PK-nya berapa? Kadang-kadang 50 euro, kadang-kadang 500. Tapi lagi gitu kan. PK-nya berapa? Jadi jangan ngambil keuntungan, jangan berusaha, jangan nyatut-nyatut dari proyek-proyek. Kalau itu memang dari yayasan atau dari gereja itu ada budget, ya udah pakai. Tapi jangan berusaha nyatut dari situ, berusaha cari proyek dari situ. Oh, hati-hati loh. Dari situlah kita nanti jadi nggak benar. Komunitas. 2, jaga hatimu. Ya, dari apa? Sentuhan-sentuhan halus sesama, untuk pegang-pegang gitu loh. Biasa aja, nggak usah lebay. Peluk-peluk, udah selesai. Tapi nggak usah pelukan lama-lama sambil gini, bercanda-bercanda, gandengan, mau nyebrang digandeng. Itu percaya saya deh, ya. Itu nanti aslinya cabul semua. Akhirnya cabul semua. Malam-malam Anda berhubungan seks dengan istrimu, bayanginnya istrinya orang. Udah percaya saya, adikku ini aku anggap adik, ini sudah seperti anakku sendiri. Nggak usah gitu. Ya, sentuhan-sentuhan, bilang kakak, bilang adik, nggak usah sentuhan, biasa. Ya, sesama pelayan Tuhan sama. Nanti diaken-diaken yang sering bonceng-boncengan, dek, kakak mau ngebut, abang mau ngebut, pegangannya kenceng ya, peluk ya. Aduh, itunya modus saya dari SMA, ya kan. Dek, kakak mau ngebut, oh pegangan ya. Tadi pegangannya di bawah, lagi peluk begini. Ada itu modus lah. Jadi nggak usah lah yang begitu-begitu ya. Kalau lagi tikung ke kanan, ya kan, jadilah kehendakmu. Jadilah, jangan. Ya, berdoanya cuma lagi mepet-mepet, jadilah kehendakmu. Nanti kalau yang di sebelahmu, yang kamu nggak suka, yang bau bawang, jauhkanlah cobaan dariku Tuhan. Itu yang gitu-gitu. Yang ketiga, jaga hatimu. Ya, dari intrik politik dalam persekutuan komunitas. Dalam keluarga juga begitu. Nanti kamu beres sama Tuhan. Nanti komunitas kita tetap utuh. Ya, nanti komunitas kita tetap baik. Dan akan ibadah yang disertai rasa cukup akan berfaedah. Akan banyak keuntungannya. Tapi kalau ibadahmu, komunitas kita dibangun dengan tadi, ya yang 3 tadi itu harta tata wanitanya nggak beres. Anda pikir harta tata wanita pikirnya cuma pribadi, yang enggak, dalam komunitas pun Anda melakukan itu loh. Ya, ngambil keuntungan, ngelaba, cabul, intrik karena kepengin ada tujuan-tujuan. Percaya saya, Tuhan yang kasih semua. Tuhan yang akan pimpin, siapapun yang naik kita dukung. Ya, nanti bersih. Itu ada dalam. Nanti kalau Anda lakukan itu, bersih, komunitasnya sehat. Semua adalah pelayan. Tapi konsono duitnya banyak. Oh, belum tentu. Anda pikir saya ngambil duit berapa dari yayasan? Enggak loh, enggak pernah loh. Enggak untung apa-apa. Ya. Tapi Tuhan berkati saya dengan cara yang lain. Ya, Anda tanya sama Pak Charles itu. Ya, yang kemarin itu ya. Difitnah, dibanting, di apa. Udah nggak tahan, udah beker, udah misu-misu ya. Kalau curhat sama saya, udah enggak kuat. Aku udah enggak kuat, Pak Paulus terakhir. Pak Charles, mau cara Tuhan apa mau caramu? Jangan ngulangin lagi. Selalu kita ingatkan. Dia udah nggak tahan, akhirnya tahan juga dia. Sekarang dia enak ya. Akhirnya dia dimuliakan juga, akhirnya dia diberkati juga. Selalu ada, itu butuh proses ya. Jadi kalau Anda lagi difitnah orang, dirasani orang, disalahpahamin, reaksimu itu menentukan hari ini. Dan selalu ingat, kalau lagi nggak ada apa-apa, ya jangan cari masalah. Ya tadi, jangan cari ngelaba keuntungan, cari obyekan, ya cari labaan di yayasan kita, di komunitas kita. Ya kan, kita kan ada beberapa yayasan, Damaris, Damar Kasih, Galarua ada 2 ya. Terus kita ada Hagios. Jangan cari keuntungan dari situ, yang wajar. 2, masalah hubungan laki-laki perempuan. Nah, yang repotnya ini kalau homoseks gimana ini lah? Jangan, juga jangan. Pokoknya yang wajar saja. Begitu ada yang wajar, cepetan. Anda pengen selamat, Anda pengen tuntas, jaga
Ingat ya, kita ini asal-asalnya nggak saling kenal. Ditelepon, wah kita ini akhirnya Anda nanti tiba-tiba dilabain sama orang, wah udah lagi ngalami pencobaan, tambah berzina pula, wah tambah nggak lepas lagi kamu nanti. Tambah ngeruwet lagi masalahmu. Akhirnya kamu tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Hati-hati ya. Oh saya serius nggak main-main. Dosa percabulan, perzinahan itu nggak bisa ditengking. Kamu yang kudu lari. Larikanlah dirimu dari percabulan. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tetapi yang namanya percabulan, larikanlah dirimu dari iblis, dari percabulan itu. Kita yang kudu lari terpirit-pirit. Ya. Wah, kakak ade, sentuh, bablas. Aduh, hati-hati ya. Ketiga, jangan berintrik. Jangan berintrik. Ya, kayak anak-anak Zebedeus itu kan, Yakobus sama Yohanes, pengennya ditaruh, dimuliakan. Ingat ya, Yesus bilang, siapa yang melayani, dia akan ditinggikan. Siapa yang menjadi yang paling rendah di antara kamu, melayani, maka dia akan ditinggikan. Kayak Pak Charles itu, dibabak-babak, difitnah, dikarukan. Saya ngelihat ya, tuh, ini orang dalam hati saya, kuat nggak ini sampai terakhir, sampai kita ngerasa nih, ini kuat nggak nih sampai terakhir, ini udah begitu rupa fitnahnya, begitu hebat ininya, kuat ya. 1 tahun ya, yang diem aja ngempet dia gitu ya. Sampai terus, "Bang, Pak, saya diberkati, Pak." Diberkati lagi, Pak, tiba-tiba ada ini. Nah, itu kan, akhirnya dia nurut sama saya kan. Tadi udah nggak mau nurut, udah mau ngelawan, udah nggak tahan ya. Percaya saya, jangan berintrik, nanti nyampe sendiri. Tuhan akan angkat kamu pada waktunya, rendahkanlah dirimu. Tangan ya, dalam tangan-tangannya kuat. Nanti pada waktunya dia akan angkat kamu. Nggak usah berintrik, nggak usah berpolitik. Percaya saya, dalam komunitas ini, nanti semua akan sehat. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.